Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najwa qatafa. Amma ba'd. Alaman fa'ni bima alamtani wa alimni yanfa' ma yanfa'una wa zidni ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innakal antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Rasa syukur kita berikan kepada Zat yang mauta wal hayat, yang menghidupkan dan mematikan kita, dan kita kelak akan ke Allah Jalla wa'ala. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, kelak semuanya akan kembali kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim wa zid barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ya Allah, semoga salawat dan salam berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan kepada hamba-Mu, kekasih-Mu, untuk baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, istri-istri beliau, untuk putra dan putri beliau, dan untuk seluruh sahabatnya, termasuk kita, termasuk para tabiin dan kaum mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, yang insya Allah ada di dalam masjid ini. Dan semoga Allah meridhoi kita bersama, dan semoga Allah memberi berkah kepada kita dari setiap jengkal waktu yang ada di kita. Amin Allahumma amin. Jamaah pencinta ilmu syar'i rahimakumullah. Kultum pada pagi ini berkaitan dengan betapa kita akan sengsara ketika kita meninggal, ketika sakaratul maut tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan ada penyebabnya. Oleh karena itu kita perlu mewaspadai pada diri kita sendiri. Apakah ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa, lidah kita keluh, lidah kita tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Dan hari ini ternyata telah pergi meninggalkan kita. Salah satunya adalah jamaah kita, sahabat kita, dan kita tidak tahu kapan maut menjemput kita, entah besok, entah lusa, entah kapan. Namun kematian keluarga kita, saudara kita, sobat kita, itu sudah cukup sebagai pengingat yang menyadarkan dari kelalaian kita. Bahkan Rasulullah bersabda, kafa bil mauti wa idhon, cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Hadis riwayat Baihaqi. Kita sama-sama tahu Allah ingatkan kita di surat 4 surat Asy-Syura ayat 7. Farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Sebagian masuk ke kelompok masuk ke surga, sebagian akan ke neraka. Bahkan Allah tegaskan di surat 31 ayat 34, wa ma tadri nafsun bi ayyin tamut, dan tak seorang pun tahu di belahan bumi mana kita akan mati. Bahkan malaikat Jibril mengingatkan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, isma syi'ta fa innaka maitun. Wahai Rasulullah, berbuatlah sesukamu, tapi engkau akan mati. Artinya ini juga buat kita yang semua ada di sini pasti akan mati. Bahkan uswatun hasanah kita mengingatkan kita dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Al-Bara', dia berkata, kami bersama Rasulullah SAW pada satu jenazah, lalu beliau duduk di tepi
kuburan itu. Fabakka hatta balastasaro tsumma qala, kemudian beliau menangis sehingga tanah menjadi basah, lalu bersabda, dan inilah yang perlu kita pahami Bapak dan Ibu. Ya ikhwani, wahai saudaraku, limisli hadza fa'idu, wahai saudaraku, maka persiapkanlah untuk yang seperti ini, kematian. Ikhwan muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis barusan ada peringatan keras sekaligus nasihat mendalam Rasulullah tentang kepastian kematian dan pentingnya mempersiapkan bekal untuk alam kubur kita. Rasulullah memberikan hal ini sebagai agar kita paham. Beliau duduk di tepi kubur sambil menangis terseduh-seduh, air mata beliau membasahi tanah. Beliau mengucapkan kalimat tersebut sebagai peringatan bagi umatnya, di antaranya adalah kita semuanya. Panggilan wahai saudara-saudaraku menunjukkan kedekatan emosional dari dan cara cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Kata seperti ini merujuk langsung kepada liang lahat yang sempit, gelap dan sunyi. Itulah yang akan kita masuki kelak. Manusia tidak membawa harta atau pangkat dalam kubur. Kata persiapkanlah, ada perintah untuk segera bertaubat dan memperbanyak amal saleh sebelum ajal tiba. Berkata Imam Qurtubi rahimahullah, kematian sudah ditetapkan waktu kedatangannya. Tak ada seorang pun yang dapat melewati waktu ajalnya atau lebih dari waktu yang telah Allah tentukan. Dan sudah dicatatkan oleh malaikat yang mulia ketika setiap orang berada di dalam perut ibunya. Ketika usia 4 bulan kandungan ibu kita, ketika mengandung kita, di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6594, maka apa yang terjadi adalah tsumma yursalu ilaihi malaku fayanfuku fihi ruh, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat yang ditiupkan padanya roh, wa yukmalu bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara: rezekinya, ajalnya, amalnya, wasakiyun wa au sa'idun, kecelakaan atau kebahagiaan. Itulah yang sudah ditetapkan. Jadi kematian kita sudah tahu ketika, dan kita tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Kita tahu ketika berdasarkan hadis ini, kematian kita sudah ada kapan dan waktunya. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan sahih oleh Syekh Albani, mangkana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhirnya perkataannya la ilaha illallah dakhala jannah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat maut menjemput adalah tanda akhir hidup yang baik atau husnul khotimah. Ini peringatan bagi kita semuanya. Dan jaminannya apa? Surga. Nabi Muhammad SAW mengajarkan orang di sekitar yang sakit atau parah atau sakaratul maut untuk membimbingnya. Ewan filah rahimakumullah. Saat sakaratul maut, kondisi mental dan spiritual seseorang tercermin dari apa yang mendominasi hatinya selama hidup. Lidah tidak lagi dikendalikan oleh logika, melainkan oleh refleks bawah sadar dan isi hati yang paling dalam. Oleh karena itu, ada orang-orang yang tidak bisa mengatakan ketika seorang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan oleh karena itu ada beberapa apa saja yang menjadi penghambat kita tidak bisa, atau seorang orang itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ada beberapa banyak, tapi pada pagi ini hanya 3 dulu yang perlu yang bisa disampaikan.
Jadi ada beberapa pengamat utama penyakit hati dan perilaku yang harus dihindari agar lisan tidak mendadak keluh atau kaku saat ingin mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat, terutama untuk hamba yang dhaif ini, al-faqir ilm ini. Betapa banyak jika ketika sakaratul maut kita tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan ini yang harus kita pahami, ternyata ada hal-hal yang membuat seseorang tidak bisa mengatakan itu, dan penyebabnya ada 3. Tasbih, tidak tobat, dan yang satu lagi adalah yang pertama kita bahas benar. Pertama adalah tasbih, menunda-nunda tobat. Ini penting ini. Bahayanya selalu berpikir nanti saja, kalau sudah tua baru bertobat dan fokus ibadah. Salah. Dampaknya ada dosa yang menumpuk tanpa disucikan akan menguji hati kita. Ketika kematian datang mendadak, hati yang terkunci dosa tidak bisa memiliki kekuatan spiritual untuk menggerakkan lidah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Penyakit tasbih, menunda-nunda tobat, ada kebiasaan buruk menunda-nunda amal saleh atau kebaikan atau pekerjaan dengan mengucapkan nanti saja. Kebiasaan ini sering dianggap sepele pada berdampak buruk bagi produktivitas dan waktu seseorang. Bahaya tasbih, bisa menjadi tentara iblis. Ulama menyebut sifat menunda sebagai salah satu alat atau godaan terbesar iblis untuk membuat manusia goflak, manusia lalai. Dan jangan sampai terjadi pada diri kita bahwa dari dulu kemudian menghabiskan umur sia-sia, waktu hidup terbuang percuma tanpa hasil ataupun amal yang baik yang dikerjakan. Bahkan sampai saat ini, ya sekarang lagi mereka sibuk dengan HP-nya. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Sikap ini membuat seorang mudah terlena oleh waktu luang dan kesibukan dunia. Lalu apa contoh nyata menunda amal saleh? Yang pertama adalah, contohnya adalah menunda sholat, menunda sedekah, menunda taubat. Nah disinilah menunda membaca Al-Quran, menunda taubat dan berkata akan berhenti berbuat maksiat atau mulai rajin ibadah nanti setelah. Tidak bisa. Waktu berjalan terus, kita tidak tahu seperti tadi dikatakan di surat, ditegaskan Allah di surat 31 ayat 34, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tak seorang pun tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Kita nggak tahu. Lalu apalagi yang membuat lidah yang keluh adalah apa? Wahan. Keterikatan hati yang berlian pada dunia. Jika hati seseorang dipenuhi kecintaan ekstrem pada harta, tahta, atau keluarga, maka pikiran bawah sadarnya akan sibuk memikirkan hal tersebut sampai saat sakaratul maut. Dan dampaknya Bapak, banyak kisah di mana seseorang di akhir hayatnya justru merancau tentang bisnisnya, menghitung uangnya, atau mengkhawatirkan aset dunianya, bukan mengingat Allah. Yang kedua adalah wahan. Setelah tasbih, yang kedua adalah wahan. Lalu apalagi yang membuat lidah keluh, susah berucap la ilaha illallah? Adalah lisanul su', terbiasa berkata kotor dan durhaka. Lidah yang semasa hidupnya terbiasa menggunjing, menggibah, memaki, berbohong, menyanyikan lagu yang melarikan, atau mengumpat akan kaku saat harus mengucapkan kalimat suci. Dan di saat kritis, ingatan bawah sadar akan memunculkan kata-kata yang paling sering diucapkan sehari-hari sebagai bentuk kebiasaan, sebagai habitnya. Bukankah kita sama-sama tahu bahwa orang itu meninggal akan dimeninggalkan dengan seperti kebiasaan mereka? Artinya apa? Kalau kebiasaan kita datang ke masjid, baca Al-Quran, istighfar dan semuanya, insya Allah itu akan berlaku. Dan itulah kultum pagi ini tentang
Kemudian apa ketika seseorang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Jadi ada 3 penyebabnya: tasfif, wahan, dan lisanul su. Insya Allah akan disambung untuk pekan depan. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kemudian Rabbul, janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.